Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul analisis konsep. Yang pertama yaitu pengertian analisis konsep, karakteristik konsep, masalah-masalah dalam menganalisis konsep, serta yang terakhir yaitu contoh analisis konsep. Analisis konsep adalah konsep merupakan abstraksi dari suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol-simbol. Nah, analisis adalah proses mengurai konsep ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana, sedemikian rupa sehingga struktur logisnya menjadi jelas. Analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk menolong guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran bagi pencapaian konsep. Bertujuan untuk mengetahui suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam memahami suatu konsep dan menentukan strategi mana pembelajaran yang sesuai untuk pengajaran konsep tersebut. Hendaknya memperhatikan untuk melakukan suatu analisis konsep. Nah, di sini ada beberapa analisis. Yang pertama yaitu nama konsep. Nah, ini membentuk suatu konsep-konsep tanpa beri nama pada konsep itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu atribut-atribut kritis dan atribut-atribut variabel dari konsep. Nah, yang ini adalah konsep yang perlu untuk membedakan contoh-contoh dan non-contoh-contoh. Lalu yang ketiga yaitu definisi konsep. Nah, definisi ini adalah lebih tingkat ke konkret dari tingkat identitas pada umumnya. Lalu yang keempat yaitu contoh-contoh dan non-contoh-contoh dari konsep. Nah, yang ini mengembangkan konsep dan non-konsep dapat diperlancar atau klamerer. Lalu yang terakhir yaitu hubungan konsep dengan konsep-konsep lain. Lalu yang selanjutnya yaitu karakteristik konsep. Nah, karakteristik konsep ini ada 3. Yang pertama yaitu label konsep. Label konsep adalah nama konsep atau subkonsep yang dianalisis. Nah, contohnya yaitu unsur, senyawa, atom, larutan, serta yang lain-lain. Lalu yang kedua yaitu definisi konsep. Nah, definisi konsep adalah suatu label konsep yang sama. Konsep dapat didefinisikan berbeda sesuai dengan tingkat pencapaian konsep yang diharapkan. Lalu yang ketiga yaitu atribut kritis dan atribut variabel. Atribut kritis merupakan ciri-ciri penjabaran definisi konsep. Atribut variabel menunjukkan ciri-ciri konsep yang nilainya dapat berubah namun besaran dan satuannya tetap. Lalu yang selanjutnya itu hierarki konsep. Hierarki konsep menyatakan hubungan suatu konsep dengan konsep lain berdasarkan tingkatnya. Nah, yaitu seperti konsep superordinat, konsep yang tingkatnya lebih tinggi. Lalu yang konsep ordinat, konsep yang setara. Nah, lalu yang ketiga yaitu konsep subordinat, konsep yang tingkatnya lebih rendah. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis konsep. Jenis konsep ini ada 8, yaitu yang pertama konsep abstrak, konsep konkret, konsep abstrak dengan contoh konkret, konsep berdasarkan prinsip, konsep yang menyatakan simbol, konsep yang menyatakan nama konsep, konsep yang menyatakan sifat dan konsep atribut, serta konsep yang menyatakan ukuran atribut. Nah, konsep ini konsep yang atributnya kritis dan atribut variabel dapat didefinisikan sehingga mudah dimengerti dan mudah menganalisis suatu hal. Lalu yaitu konsep abstrak. Konsep abstrak ini konsep yang sukar dimengerti dan sukar dianalisis sehingga sukar menemukan contoh dan non-contoh. Konsep abstrak. Nah, konsep abstrak ini contohnya itu konkret. Konsepnya mudah dikenali namun mengandung atribut sukar dimengerti.
sehingga suka membedakan contoh dan non-contoh. Konsep berdasarkan prinsip. Nah, konsep ini memerlukan prinsip-prinsip pengetahuan untuk menggunakan dan membedakan contoh dan non-contoh. Konsep yang menyatakan simbol. Nah, konsep ini mengandung referensi simbolis berdasarkan aturan tertentu. Konsep yang menyatakan nama proses. Nah, konsep ini yang menunjukkan terjadinya suatu tingkah laku tertentu. Konsep yang menyatakan sifat dan nama atribut. Nah, konsep ini seperti massa, berat, muatan listrik, muatan frekuensi, serta yang lain-lainnya. Lalu yang terakhir itu konsep yang menyatakan ukuran atribut. Nah, konsep ini sama bentuk berupa satuan ukuran untuk atribut. Masalah-masalah dalam menganalisis konsep. Nah, masalah dalam menganalisis konsep ini ada 8. Yang pertama yaitu konsep yang hadir tanpa masalah. Maksudnya, konsep ini kejadiannya itu jelas. Artinya, konsep tersebut memiliki atribut yang jelas. Contohnya yaitu mudah dipahami. Lalu yang kedua yaitu konsep dengan kejadian yang tidak jelas. Artinya, konsep ini tidak jelas, misalnya atom, alam semesta, dan tahun cahaya. Lalu yang ketiga yaitu konsep dengan atribut kritis yang tidak jelas. Nah, konsep ini mempunyai kejadian jelas tetapi tidak memiliki atribut kritis yang jelas, misalnya unsur dan campuran. Yang keempat yaitu contoh yang memerlukan prinsip. Nah, lalu yang kelima yaitu konsep dalam menyajikan simbol. Konsep ini masalah yang dapat digambarkan dan dari konsep seperti ini, misalnya apakah pemahaman siswa hanya sekedar pemahaman kata atau menerima contoh dan contoh. Lalu yang keenam yaitu konsep yang menyebutkan proses. Nah, konsep ini penyulingan, pelemburan, dan elektrolis merupakan suatu konsep yang disertai proses. Lalu yang ketujuh yaitu konsep menyambung atribut dan kekayaan. Nah, konsep ini seperti massa, berat badan, muatan elektrik, dan frekuensi. Lalu yang terakhir yaitu konsep yang menguraikan atribut. Nah, konsep ini contohnya itu ton, kilogram, dan gram merupakan ukuran berat atau massa. Lalu yang terakhir yaitu contoh analisis konsep. Nah, di sini dapat dilihat contoh menganalisis konsep dalam konsep-konsep seperti fisika. Nah, topik yang dibahas yakni suhu dan kalori pada jenjang SMA. Nah, labelnya itu temperatur serta koordinat yaitu volume dan tekanan. Subkoordinat kecepatan partikel. Nah, contohnya itu suhu tubuh. Nah, non contohnya itu perubahan wujud. Oke, yang terakhir. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.